Oke guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanafi dengan NPM 2270 2010 64. Di sini saya akan menjelaskan tentang self concept, konsep diri. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman. Proses eksplorasi diri sendiri berhubungan dengan orang dekat atau berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat. Rentang respon konsep diri, respon adaptif, respon maladaptif, aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan, identitas, depersonalisasi. Gambar diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk. Yang dua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri. Oke, ini untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berhasil. Yang kedua, menanamkan atau memberi gagasan yang dapat memotivasi. Yang ketiga, mendorong aspirasi. Yang empat, keperan. Peran itu seperti stres, peran terdiri dari konflik, peran dialami jika peran yang diminta, peran tidak jelas, peran tidak sesuai terjadi jika individu, peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. 5. Identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ciri individu identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme, mengaku jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat, menyadari hubungan masa lalu, memiliki tujuan yang dapat direalisasikan. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin. Yang kedua, merasa setara, menerima pujian, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, dan yang terakhir, mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Oke, di sini ada tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, mampu memperbaiki diri sendiri. Oke, tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif. Yang pertama, peka terhadap kritik. Yang kedua, responsif. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis. Konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Pengertian. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, konsep diri, konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Oke, konsep diri segala keyakinan, gambaran diri seseorang kepada dirinya sendiri. Wow. Komponen konsep diri. Dengan yang pertama, komponen perceptual. Yang kedua, komponen
konseptual, yang ketiga komponen attitudinal. Wow, gila. Pembentukan konsep diri. Konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir, terbentuk dan berkembang dari pengalaman, merupakan hasil belajar atau latihan, mengalami perubahan dan perkembangan. Teori pembentukan konsep diri. Satu teori efek, yang kedua teori the self-fulfilling prophecy. Di teori Johari Windows, diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi atau rahasia diri gelap. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku KD. Dua, perilaku individu. Yang ketiga, KD mempunyai peran dalam mempertahankan keseleraan itu. Empat, KD merupakan perangkat harapan serta penilaian perilaku. Wow. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.